Oke, mari kita bedah materi kali ini yuk. Kita bakal bahas salah satu bab yang menurut saya paling seru dari buku Amp It Up karya Frank Slootman. Judulnya bab 15, Open the Aperture, The ServiceNow Expansion Story. Ini cerita gimana ServiceNow bisa melebarkan pasarnya secara strategis. Keren banget. Iya, ini salah satu studi kasus yang sering dibicarakan ya, soal transformasi strategis. Betul. Sumber kita jelas ya dari bab itu sendiri, dari pengalaman langsung Slootman. Nah, misi kita di sini buat Anda yang dengerin adalah biar kita sama-sama ngerti gimana ServiceNow di bawah Slootman itu bisa ekspansi gila-gilaan. Dan yang penting, mereka berhasil hindari nasib kayak perusahaan Slootman sebelumnya, Data Domain, yang kayak terkurung gitu. Kita lihat gimana mereka membuka lensa pandangan strategisnya. Memang penting banget sih ini transformasi strategis itu, apalagi pas perusahaan lagi ngebut tumbuhnya, itu wah susah banget. Banyak yang terlena kan, udah sukses, terus nggak lihat potensi lain, atau malah nggak lihat ancaman. Makanya ServiceNow ini menarik. Justru pas lagi bagus-bagusnya, mereka berani ubah arah. Itu butuh keberanian dan visi yang jelas. Jarang loh yang begitu. Kita mundur dikit ya. Awal Slootman gabung ServiceNow itu kan awal tahun 2011. Kesan pertamanya gimana tuh? Kayaknya campur aduk ya dia ceritanya. Di satu sisi, wah positif banget. Pertumbuhan revenue hampir 2 kali lipat tiap tahun. Cash flow positif, modalnya juga relatif kecil buat capek itu. Keren lah pendirinya, Fred Luddy. Impresif ya angkanya? Banget, tapi di sisi lain, pasar manajemen layanan IT saat itu kan pemain lamanya ya taulah HP, BMC. Nah, produk mereka ini Punya reputasi kurang bagus ya? iya dianggap kuno, ribet, susah di-maintain, pelanggan banyak yang frustrasi. Nah, ini kan menarik. Kayak ServiceNow bisa nyerang titik lemah raksasa, bukan adu kuat. Gimana Anda lihat kondisi awal ini? Itu benar. Situasi kayak pedang bermata dua tapi juga peluang emas. Pertumbuhan cepat itu ya kelihatan bagus di luar, tapi seringkali bisa jadi cuma nutupin masalah operasional di dalam, kayak cat baru di kayu lapuk gitu. Tapi kuncinya di situ, ketidakpuasan pelanggan sama pemain lama. Itu bikin ada lubang besar di pasar. Pelanggan aktif nyari alternatif. Oh, jadi udah ada demand laten gitu ya? Betul. Kondisi ideal buat pendatang baru yang bawa solusi lebih oke, lebih modern, lebih gampang dipakai. Peluang buat mengganggu pasar kayak gini nih yang mahal harganya. Nah, terus ada titik balik kan yang kayaknya benar-benar ngubah permainan. Pas potensi ServiceNow sebagai platform mulai kelihatan. Slootman cerita tuh dia ngobrol sama Fred Luddy. Si Luddy bilang, ada loh pelanggan yang pakai ServiceNow buat hal di luar IT. Oh ya, contohnya? Buat departemen SDM katanya, atau bahkan buat ngatur acara. Wah, ini sinyal penting banget ya, bukan cuma tool IT biasa ini. Jadi lebih dari sekedar tiket helpdesk ya? Iya, ini bisa jadi platform workflow umum. Terus dia baca dokumen studi pelanggan, 60 halaman. Katanya isinya positif banget, konsisten, pelanggan suka produknya, dan suka sama orang-orang ServiceNow. Nah, itu kombinasi bagus. Produk dan orang. Itu yang bikin dia mantap. Walaupun dia lihat banyak banget masalah operasional yang harus dibenerin, tapi fundamentalnya kuat, pelanggan cinta, jadi dia putusin gabung. Seberapa sering sih sinyal kayak gini, penggunaan tak terduga dari pelanggan, jadi kunci strategi? Sering banget. Dan sayangnya sering juga diabaikan. Penggunaan tak terduga itu kayak kompas gratis yang nunjukin arah baru yang mungkin nggak kepikiran sama sekali. Data pasar paling murni itu. Bedanya tool sama platform itu, wah, fundamental banget strateginya. Tool kan buat satu masalah spesifik, pasarnya ya segitu aja. Terbatas ya? Nah, platform itu bisa diadaptasi buat macam-macam masalah di banyak area bisnis. Potensi pasarnya bisa eksponensial. Dengerin sinyal ini terus ditindaklanjuti itu inti visi strategis. ServiceNow atau ya Luddy duluan terus Slootman nangkep ini. Yang menarik nih, langkah pertama Slootman pas gabung itu bukan langsung, oke, kita rombak strategi jadi platform gitu kan? Enggak langsung. Fokusnya malah ke eksekusi dulu. Dia nemuin banyak masalah di dapur. Keuangan terlalu kenceng ikat pinggang, sales susah rekrut orang bagus karena prosesnya lama, layanan cloud-nya sering down, tim engineering kurang orang. Padahal strategi waktu itu ya simple aja,
Jadi pengganti helpdesk management yang lebih bagus. Betul. Jadi bukannya langsung ngejar visi platform gede itu, dia malah fokus benerin eksekusi strategi yang udah ada, tingkatin keandalan cloud jadi prioritas, kuatin engineering, terus yang gila dia dobelin jumlah tim sales kurang dari 6 bulan. Iya, itu langkah agresif banget di sales. Kedengerannya agak aneh ya. Potensi gede di depan mata, kok malah ngurusin yang basic dulu? Justru itu cerdas banget. Dan ini nyambung sama prinsip dia di bab lain kan, execution ahead of strategy. Kenapa? Ya karena strategi sekeren apapun bakal ambiar kalau fondasi operasinya goyah. Bener juga ya. Nggak bisa bangun gedung tinggi di tanah lembek kan? Benerin layanan, pastiin engineering kuat, bangun mesin sales yang gahar, itu semua syarat mutlak. Tanpa itu, kalau langsung ekspansi gede-gedean, malah bisa bunuh diri karena nggak siap manganinnya. Jadi, bangun kapasitas dulu sebelum ngejar potensi. Masuk akal, masuk akal. Nah, setelah fondasi eksekusinya ini mulai kuat, baru deh ServiceNow gerak ke ekspansi tahap pertama. Ini masih di dunia IT, tapi cakupannya jauh lebih luas. Konsepnya ERP for IT. Maksudnya apa nih? Slutman posisikan ServiceNow bukan cuma buat tim helpdesk lagi, tapi buat semua fungsi di departemen IT. Semua ya? Iya, network engineer, sistem admin, DBA, developer. Tujuannya ambisius, jadiin ServiceNow System of Record sama System of Engagement buat para CIO. Sistem utamalah pokoknya buat IT. Wah, ini lompatan besar dalam positioning. Banget. Dampaknya langsung kelihatan di ukuran deal. Karena lisensinya buat lebih banyak orang dan fungsi sedepartemen IT, nilai kontrak rata-rata langsung naik drastis. Tapi ini ada tantangan internalnya juga. Meyakinkan tim internal, terutama sales yang udah biasa jual buat helpdesk doang, buat mikir lebih gede itu susah ternyata. Pasti, resistensi perubahan itu biasa. Sloman sampai bikin slogan-slogan kayak desk is a four-letter word, helpdesk itu kata tabu gitu. Terus tools are for fools, cuma orang bodoh yang jual tool buat ngubah mindset mereka. Gimana dampak strategis ERP for IT ini menurut Anda? Dampaknya Fundamental banget. Strategi ERP for IT ini ngubah total cara pasar lihat ServiceNow. Dari cuma penyedia solusi taktis buat helpdesk, jadi platform manajemen strategis buat seluruh operasi IT. Ini ngangkat level obrolan sales. Dari staf IT biasa, jadi ke level manager dan CIO. Nilai strategisnya jadi jauh lebih tinggi. Jadi lebih strategis ya di mata pelanggan. Persis. Soal tantangan internal, ya itu bagian dari game. Pemimpin harus bisa jual visi baru ini ke dalam dulu, sebelum jual keluar. Nggak bisa punya tim sales mentalitas jual sepeda, tapi disuruh jual Ferrari. Ngubah mindset itu kunci. Nah, perubahan persepsi ini diuji pas mereka IPO Juni 2012. Ternyata nggak mulus ya jalannya. Wah iya, cerita roadshow-nya itu lumayan seru. Selama roadshow IPO, Slotman cerita dia hadapin skeptisisme luar biasa dari investor dan analis. Gartner, lembaga riset gede itu, malah terang-terangan ragu sama potensi pasar ServiceNow. Oh iya, mereka bilang apa? Mereka perkirain total pasarnya cuma sekitar $1,5 miliar. Bayangin coba, mau IPO, tapi pakar industri malah bilang pasar kamu kecil. Tekanan banget pasti. Itu pasti bikin goyah kalau nggak kuat mental ya. Tapi kita lihat hasilnya sekarang. ServiceNow melampaui ekspektasi itu berkali-kali lipat. Kapitalisasi pasarnya sekarang udah di atas $100 miliar kan? Jauh banget. Ini pelajaran bagus sih soal yakin sama visi sendiri dan kadang ya berani cuekin suara bising pasar atau analis jangka pendek. Apa sih yang bikin pemimpin bisa yakin itu di tengah keraguan? Pertanyaan bagus. Pertama, keyakinan itu biasanya datang dari pemahaman mendalam soal fundamental bisnis dan pasar yang orang luar nggak punya. Slutman dan timnya lihat langsung pelanggan suka banget. Mereka ngerti potensi platform yang pasar belum ngeh. Kedua, ini soal kepemimpinan visioner. Mampu lihat potensi jangka panjang di luar angka kuartalan. Pasar finansial itu sering reaktif banget, salah nilai potensi disrupsi jangka pendek. Jadi harus punya nyali ya? Harus. Punya perut buat nahan tekanan dan fokus eksekusi visi jangka panjang. Cerita IPO ServiceNow ini contoh klasik gimana persepsi pasar bisa salah total soal inovasi yang mengubah kategori. Oke, setelah sukses dengan ERP for IT dan lewat badai IPO, ServiceNow nggak berhenti dong ya? Jelas nggak, malah baru mulai kayaknya. Mereka justru baru mulai tahap ekspansi berikutnya, buka lensa lebih lebar lagi. Sekitar 2015 gitu mulai serius garap pasar di luar manajemen IT. Fase going beyond IT. Nah, ini dia langkah beraninya.
Contoh sukses awal itu masuk ke pasar solusi buat Departemen SDM, Human Resources. Mereka adaptasi platform workflow ServiceNow buat urusan karyawan, kayak permintaan cuti, onboarding, gitu-gitu. Bisa ternyata ya platformnya. Bisa. Terus pasar lain yang sukses juga cyber security. Mereka gabungin alur kerja respons insiden keamanan sama alur kerja IT di satu platform. Jadi nyambung semua. Integrasi ini kuncinya ya. Nah, yang menarik ini cerita soal pasar customer service support. Awalnya, Slutman sendiri ragu, malah nolak masuk pasar ini. Oh, kenapa dia ragu? Alasannya dia ngerasa pasar customer service ini beda banget. Lebih ke konsumen akhir, B2C, volume tinggi, dinamikanya beda sama pasar enterprise IT B2B yang mereka kuasai. Kayak, wah ini bukan mainan kita gitu mungkin pikirnya. Masuk akal sih keraguannya. Beda medan tempur. Tapi, ternyata ada dorongan kuat dari internal. Tim ServiceNow sendiri udah pakai platform mereka buat nanganin support pelanggan internal, dan mereka lihat potensinya. Advokasi internal ini akhirnya bikin Slutman berubah pikiran. Oke deh, coba. Dan hasilnya, gila, pasar ini jadi salah satu pilar pertumbuhan terbesar mereka. Wow. Bukti kalau kadang ide bagus datang dari bawah ya? Banget. Dari sukses merambah kemana-mana ini, lahirlah konsep yang lebih gede lagi. Global Business Services. Visinya, satu platform digital buat semua alur kerja layanan di seluruh perusahaan IT. SDM, keuangan, operasi, customer service, legal, semuanya. Ambisius banget. Cerita ekspansi keluar IT ini nunjukin beberapa hal penting sih. Pertama, yaitu tadi, kekuatan platform yang adaptif. Kemampuan inti ServiceNow soal workflow ternyata bisa dipakai di banyak domain bisnis. Kedua, pentingnya keseimbangan strategis. Gimana perusahaan bisa tetap kuatin bisnis inti sambil berani coba pasar baru yang berdekatan gitu, adjacent markets. Nggak cuma fokus di satu tempat ya. Betul. Dan ketiga, jangan remehin kekuatan advokasi internal. Kadang ide strategis terbaik atau validasi pasar malah datang dari tim di lapangan yang lihat potensi aplikasi baru dari pengalaman mereka. Keraguan Slutman itu wajar, tapi keterbukaannya dengerin timnya itu krusial banget. Dan semua langkah ekspansi agresif ini, Slutman ngaku sendiri juga didorong sama hantu masa lalunya di data domain. Dia nggak mau ServiceNow kayak gitu lagi. Trauma ya? Iya, takut terkurung di satu pasar yang akhirnya jadi terbatas, terus rentan sama kompetisi dan tekanan pasar. Dia mau bangun benteng pertahanan, moats yang kuat buat ServiceNow. Langkah defensif sekaligus ofensif ya? Ancaman kompetitor kan nyata. Ada Atlassian dengan Jira Service Management, ada Zendesk di Customer Service, ada Cherwell yang sekarang udah dibeli Ivanti. Bahkan Salesforce mulai lihat ServiceNow sebagai ancaman serius di area Service Cloud mereka. Apalagi setelah ServiceNow masuk Customer Service. Persaingan makin ketat pasti. Nah, disinilah keunggulan strategis ServiceNow yang dibangun lewat ekspansi platform jadi kelihatan banget. Apa itu? Ya, luasnya cakupan platform mereka. Kompetitor lain mungkin jago di satu area, misalnya helpdesk IT doang, atau customer service doang. Tapi ServiceNow nawarin solusi terintegrasi yang bisa nyambungin workflow antar departemen. Itu nilai lebihnya ya. Iya, kayak kata Slotman, customer service is a team sport. Layanan pelanggan bagus itu butuh kerja sama tim support, produk, IT, dan lain-lain. Platform ServiceNow tuh bisa fasilitasi ini. Gimana ini jadi moat atau bentengnya? Secara strategis, moat ServiceNow itu dibangun di atas beberapa pilar yang dikuatin sama ekspansi ini. Pertama, switching cost jadi tinggi banget. Makin banyak departemen dan proses penting jalan di ServiceNow, makin susah, mahal, dan berisiko buat pelanggan pindah. Bukan cuma soal duit lisensi, tapi gangguan operasional, training lagi, kehilangan integrasi. Jadi lengket ya pelanggannya ya? Betul. Kedua, ada efek jaringan internal. Makin banyak departemen pakai platform yang sama, nilainya naik buat semua karena gampang bagi data dan otomatisasi lintas fungsi. Ketiga, ya cakupan solusinya yang luas itu. Kompetitor yang cuma fokus satu area bakal susah ngeyakinin pelanggan buat ganti ServiceNow yang udah ngurusin IT, SDM, security, CS dalam satu paket. Mereka bikin ketergantungan positif lewat nilai bisnis nyata dari integrasi skala enterprise. Jadi jelas banget bedanya sama pendekatan di data domain dulu ya. Pelajaran utama yang Slutman terapin banget di ServiceNow itu, jangan nunggu sampai pasar inti mulai jenuh atau udah ke pojok kompetisi baru mikir transformasi dan ekspansi. Proaktif ya?
Iya, proaktif buka lensa dan lebarin pasar justru pas lagi kuat-kuatnya. Nah, jadi apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin? Coba kita rangkum dikit ya pelajaran kunci dari bab 15 ini. Intinya sih soal kekuatan visi strategis yang lihat lebih jauh dari kondisi sekarang, soal keberanian buat buka lensa dan lihat potensi di luar pasar awal atau fungsi inti produk, dan juga disiplin eksekusi ekspansi itu buat pertumbuhan jangka panjang sekaligus bangun pertahanan kompetitif. ServiceNow ini contoh nyata belajar dari pengalaman lalu, data domain, buat sukses di masa depan. Perspektif akhirnya, ya, kisah ServiceNow ini nunjukin banget gimana platform teknologi yang adaptif, kalau ketemu sama kepemimpinan visioner, dan eksekusi yang nggak main-main, bisa ciptain nilai luar biasa. Ini bukan cuma soal teknologinya canggih atau gimana, tapi soal pemahaman mendalam gimana teknologi itu bisa dipakai luas buat beresin masalah bisnis fundamental di banyak departemen. Mereka itu kayak ngubah cara perusahaan mikir soal otomatisasi layanan secara keseluruhan. Nah, sebagai penutup, kami mau tinggalin Anda beberapa pertanyaan buat direnungkan nih dari kisah membuka lensa ServiceNow ini. Waktu Anda lihat platform, teknologi, atau bahkan proses kerja yang Anda pakai atau evaluasi sehari-hari, seberapa sering Anda secara aktif mikirin potensi adaptasinya di luar fungsi utamanya sekarang? Ada nggak sih lensa yang sebenarnya bisa dibuka lebih lebar di situ? Peluang tersembunyi yang mungkin kelewat? Pertanyaan menarik itu. Dan mungkin lebih luas lagi, gimana Anda bisa terapin pola pikir membuka lensa ini di peran atau bidang Anda sendiri? Peluang inovasi atau peningkatan apa yang mungkin muncul kalau Anda berani lihat di luar batas definisi, tugas atau pasar yang ada sekarang? Jadi selalu ada potensi untuk melihat lebih luas ya. Betul. Teruslah bertanya, teruslah menggali. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya ya.